Pelajaran ke-6, kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Rasul adalah manusia pilihan Allah. Mereka adalah teladan mulia bagi umat manusia. Allah mengutus para rasul untuk memandu manusia agar kehidupannya bahagia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, penting bagi kita mengetahui kisah keteladanan para rasul seperti Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah kepada manusia. Tugas keduanya adalah membimbing manusia agar taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Beliau berwajah tampan dan berperilaku terpuji. Ayahnya sangat menyayanginya sehingga membuat iri saudara-saudaranya. Saudara Nabi Yusuf semuanya ada 11 orang. Dari semua saudara Nabi Yusuf tersebut hanya ada satu yang menyayanginya, yakni Bunyamin. Pada suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Beliau menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Nabi Yakub mendengar cerita itu, ayahnya melarang Nabi Yakub menceritakan mimpi itu kepada saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan niat jahat. Mereka mengajak Nabi Yusuf mengembala domba. Niat jahat saudara-saudara Nabi Yusuf diwujudkan dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam ketika Niat jahat saudara-saudara Nabi Yusuf diwujudkan dengan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur tua yang dalam ketika mengembala domba. Baju Nabi Yusuf kemudian disobek dan dilumuri darah serigala. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dan menceritakan peristiwa yang terjadi atas Nabi Yusuf kepada ayahnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf diterkam serigala. Mendengar kebohongan yang ditujukan saudara-saudara Nabi Yusuf, ayahnya bersedih dan menangis sampai matanya buta. Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang pedagang. Beliau kemudian dibawa ke Mesir dan dijual sebagai budak. Pembelinya adalah seorang perdana menteri yang bernama Istifir. Meskipun budak, Nabi Yusuf sangat disayanginya. Nabi Yusuf masuk penjara. Pada suatu hari Nabi Yusuf terkena fitnah sehingga dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara beliau bertemu dua orang pelayan raja yang bekerja sebagai pembuat minuman dan pembuat roti. Keduanya dipenjara karena dituduh hendak meracuni sang raja. Kedua pelayan itu bermimpi hal yang berbeda. Pelayan pembuat minuman bermimpi memeras anggur. Pelayan membuat roti bermimpi membawa roti di atas kepalanya. Kemudian datang burung pemakan roti itu. Nabi Yusuf menakwil mimpi kedua pelayan itu. Menurut Nabi Yusuf, pembuat minuman akan dibebaskan dari penjara. Pembuat roti akan dihukum salib dan burung-burung akan mematuk kepalanya. Apa yang dikatakan Nabi Yusuf menjadi kenyataan. Pada kejadian yang lain, suatu hari sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus. Tiba-tiba, 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Para ahli nujum kerajaan tidak dapat menjelaskan arti mimpi itu. Sang raja kemudian menyuruh pengawalnya untuk memanggil Nabi Yusuf agar menakwilkan mimpi sang raja. Menurut Nabi Yusuf, rakyat Mesir akan mengalami kemakmuran selama 7 tahun. Setelah itu, rakyat Mesir akan mengalami paceklik selama 7 tahun pula. Atas kebenaran takwilan mimpinya, raja kemudian mengangkat Yusuf menjadi menteri ekonomi. Nabi Yusuf menyarankan agar selama masa panen, rakyat harus menyimpan sebagian hasil panennya. Hal itu dimaksudkan untuk persediaan menghadapi masa paceklik. Dengan kebijakan Nabi Yusuf, rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Nabi Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri. Nabi Yusuf bertemu keluarganya. Masa paceklik tidak hanya melanda Mesir, tetapi sampai daerah Kan'an, Palestina,
tempat keluarga Nabi Yusuf tinggal. Nabi Yakub memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke Mesir. Mereka disuruh membeli bahan makanan. Di Mesir, mereka bertemu dengan Perdana Menteri. Saat itu, mereka tidak mengetahui jika Perdana Menteri Mesir adalah Nabi Yusuf, saudara mereka. Nabi Yusuf kemudian membuka jati dirinya. Saudara-saudara Nabi Yusuf kaget dan menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Nabi Yusuf memaafkan semua kesalahan saudaranya. Beliau meminta saudara-saudaranya agar membawa ayah dan keluarganya ke Mesir. Nabi Yusuf menerima keluarganya dengan sukacita. Berkat jasanya menangani masalah ekonomi Mesir, Nabi Yusuf diangkat menjadi raja di Mesir. Allah juga mengangkat Nabi Yusuf menjadi rasulnya. Beliau berdakwah kepada rakyat Mesir hingga akhir hayatnya. Lalu, keteladanan apa yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Yang pertama, pemaaf. Nabi Yusuf merupakan contoh orang yang suka memaafkan. Meskipun saudara-saudaranya pernah berbuat jahat, Nabi Yusuf tidak menaruh dendam kepada mereka. Saat mereka datang ke Mesir untuk membeli bahan makanan, Nabi Yusuf menerima mereka dengan senang hati, bahkan memaafkan dan menerima saudaranya untuk tinggal bersamanya. Memaafkan merupakan sifat yang mulia yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Sikap pemaaf akan menghindarkan kita dari sikap iri dan dengki. Orang yang pemaaf akan memiliki banyak sahabat. Allah mencintai orang-orang yang suka memaafkan. Hal yang kedua yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam adalah Nabi Yusuf adalah sabar dan tawakal. Sikap sabar dan tawakal juga dimiliki oleh Nabi Yusuf. Saat beliau dimasukkan ke dalam sumur lalu dijadikan budak, semua itu dijalaninya dengan sabar dan tawakal. Nabi Yusuf percaya bahwa semua itu adalah bagian dari kehendak Allah. Oleh karena itu, Nabi Yusuf selalu berdoa mohon perlindungan Allah. Ketika difitnah dan dipenjara, Nabi Yusuf juga sabar dan tawakal. Beliau tidak mau menyalahkan siapapun dan senantiasa yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang sabar. Oleh karena itu, Nabi Yusuf menjalaninya dengan ikhlas. Selain bersikap sabar, kita juga harus bertawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah berusaha dan berdoa. Jika sakit, kita harus minum obat dan juga berdoa agar Allah segera memberikan kesembuhan. Hal yang ketiga yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Yusuf adalah bijaksana dan tanggung jawab. Ketika diangkat menjadi menteri, Nabi Yusuf memiliki tugas berat. Beliau harus mengurus negara dan kepentingan rakyat Mesir. Untuk menunjang keberhasilannya, Nabi Yusuf membuat kebijakan penghematan bahan makanan guna menghindari datangnya masa paceklik. Kesejahteraan rakyat Mesir menjadi tanggung jawab Nabi Yusuf. Oleh karena itu, Nabi Yusuf bekerja keras mengurus negara. Kepentingan rakyat lebih diutamakan daripada kepentingannya sendiri. Atas kebijaksanaan itulah rakyat Mesir terhindar dari kelaparan. Sebagai seorang muslim, kita harus meneladani sikap bijaksana dan tanggung jawab. Jika diserahi tugas, kita harus melakukan dengan sebaik-baiknya. Misalnya, diberi tugas piket membersihkan kelas atau kamar sendiri, kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Kisah Nabi yang kedua adalah Nabi Shu'aib alaihissalam. Nama lengkap Nabi Shu'aib adalah Shu'aib bin Yasjur bin Madyan. Beliau masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengutus Nabi Shu'aib untuk berdakwah di Madyan. Orang-orang Madyan tidak mau menyembah Allah. Mereka menyembah pohon besar yang disebut Al-Aikah. Mereka juga melakukan berbagai macam tindak kejahatan seperti mencuri, merampok, dan membunuh. Perbuatan mereka itu membuat prihatin Nabi Shu'aib alaihissalam. Beliau pun memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada kaumnya. Akan tetapi mereka tetap saja berbuat jahat. Nabi Shu'aib mengajak mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan semua bentuk kejahatan. Namun hanya sedikit yang mau menerima dakwah Nabi Shu'aib. Para tokoh Madyan malah membenci Nabi Shu'aib. Mereka ingin mengusir Nabi Shu'aib dan pengikutnya dari Madyan. Mereka juga mengancam akan menghukum Nabi Shu'aib.
Nabi Syuaib tidak gentar dan terus berdakwah. Kaum Madian tetap berada dalam kekafiran dan kemusyrikan karena tetap menentang dakwah Nabi Syuaib. Atas sikap kaumnya tersebut, akhirnya Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar memberikan keadilan dan keputusan yang sebaik-baiknya. Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya untuk meninggalkan Madian. Setelah Nabi Syuaib pergi, terjadilah gempa yang dahsyat. Seluruh wilayah Madian porak-poranda. Binasalah semua penduduk Madian yang kafir dan musyrik. Demikianlah akhir kisah orang-orang yang menentang Rasul Allah. Keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib memiliki sikap pemberani dan tidak gentar. Berani yang dimaksud adalah berani menegakkan kebenaran. Meskipun orang-orang Madian menentang dakwahnya, Nabi Syuaib tidak takut sedikit pun. Tapi, mengapa Nabi Syuaib tidak takut kepada para penentangnya? Karena yang disampaikan Nabi Syuaib adalah kebenaran. Kebenaran harus disampaikan meskipun mendapat tantangan. Nabi Syuaib yakin bahwa Allah akan membela orang-orang yang benar dan akan membinasakan orang-orang yang jahat. Sebagai seorang muslim, kita juga harus meneladani sikap Nabi Syuaib. Misalnya, ketika menyampaikan sesuatu yang benar dengan pernah takut, kebenaran tidak boleh disembunyikan. Menyampaikan kebenaran adalah sikap yang mulia. Kita sebagai seorang muslim, sebagai anak-anak muslim yang baik, harus meneladani kisah para nabi. Dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib tadi, anak-anak bapak harus hendaknya dapat mengambil teladan seperti sikap jujur, amanah, tawakal, tanggung jawab, dan sabar. Dari kisah para nabi tadi, hendaknya anak-anak dapat mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan. Semoga anak-anak bapak menjadi anak-anak yang luar biasa kelak. Amin. Ya Rabbal Alamin.